Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita masih belajar sama-sama dengan saya di tema yang sama di bulan Januari ini ya. Iya. Masih berkisar dengan jangan takut ya. Kalau di bulan ini kita belajar tema tenanglah, aku ini jangan takut. Tema ini adalah perkataan Yesus sendiri secara langsung yang ditujukan kepada para murid-murid yang sangat ketakutan pada waktu itu. Dan kalimat ini juga ditujukan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya yang mengalami ketakutan. Sekalipun berbeda kondisi, konteks, situasi yang kita alami, tetapi ketakutan juga dialami manusia masa kini ya, hari-hari ini. Nah, ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Jangan takut. Kalau Bapak Ibu saya tanya, kira-kira lawan kata dari takut itu apa? Lawan kata dari takut itu apa? Berani. Itu memang kamus bahasa Indonesia. Kalau berani, lawan takutnya berani, takut adalah berani. Tetapi kalau kita pelajari di dalam Alkitab, kalau bisa saya simpulkan, lawan kata dari takut menurut Alkitab adalah percaya. Artinya bahwa orang yang takut menurut firman Tuhan adalah orang yang kurang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid yang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ketika Yesus tertidur, angin badai datang menerpa mereka. Yesus berkata, mengapa engkau takut hai orang yang kurang percaya? Atau bisa dikatakan orang yang tidak percaya. Jadi kadar kepercayaan kita lah yang membangun keberanian kita menghadapi keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya. Dan dicatat di dalam Alkitab ada sebanyak 365 kali perkataan Tuhan jangan takut di dalam Alkitab. Ya, 365 kali. Artinya ini adalah jumlah hari dalam satu tahun. Secara tidak langsung Allah sedang memperingatkan kita, berbicara kepada kita setiap hari supaya kita tidak takut. Setiap hari Yesus berkata, jangan takut. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa sebanyak itu perkataan Tuhan itu kepada manusia? Karena manusia memang kecenderungannya dipenuhi dengan keadaan, perasaan, ketakutan yang seperti ini. Sekalipun berbeda-beda kadar ketakutannya, alasan atau penyebab dia bisa takut berbeda-beda. Tetapi manusia kecenderungannya memang hidup setelah dosa, manusia penuh dengan ketakutan hari demi hari. Dan biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kita jangan takut adalah perkataan yang kuat yang menjadi pesan Tuhan setiap hari kita terima ya. Karena ternyata ketakutan ini bukan hanya sekedar gejala emosi, gejala psikologis yang muncul secara wajar dari dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata itu juga adalah satu roh dalam tanda kutip. Ya, saya ingin menunjukkannya dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Paulus berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan itu adalah intimidasi. Sehingga intimidasi dari roh yang membuat kita terus-menerus tertekan. Ya, memang ada ketakutan-ketakutan yang wajar, yang itu juga dari Tuhan. Di dalam Alkitab tidak semua, karena memang ada 3 kata dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani tentang takut. Yang pertama, pengertian yang pertama adalah takut akan Allah. Dan ini adalah perintah Tuhan, supaya kita lebih takut dari Allah daripada manusia. Orang yang takut akan Allah adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Itu Tuhan perintahkan. Yang kedua, perasaan takut yang juga diberikan Tuhan kepada kita. Kalau misalnya kita ada di ketinggian misalnya 10 lantai, kita tidak takut jatuh, kita tidak takut bahaya. Kalau tidak ada perasaan takut, maka mungkin kita akan sembrono berjalan di tempat ketinggian, mungkin bisa sampai jatuh bahaya. Itu juga perasaan takut yang baik. Tetapi ada perasaan takut yang sedikit-sedikit belum ada terjadi, atau mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kita mengkhawatirkannya. Baik itu kejadian sudah lampau sebetulnya, sudah pernah mungkin terjadi, tetapi bisa menimbulkan perasaan traumatis sehingga kita takut melakukan tindakan hal-hal yang berkaitan dengan hal masa lalu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau juga bisa takut karena keadaan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Atau juga mungkin hal-hal yang akan datang. Belum terjadi. Mungkin hanya karena mungkin desas-desus, omongan dari orang lain. Sehingga kita menutup diri dan tidak berani untuk menghadapi keadaan kenyataan hari esok. Jadi jangan mau ketakutan itu mengintimidasi kita. Karena ketakutan itu, kalau kehidupan kita dipenuhi dalam tanda kutip, kalau bisa saya katakan dihantui oleh perasaan takut, itu menandakan bahwa kita ini orang yang kurang beriman. Atau yang tidak beriman juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita beriman? Percayai keberadaan Allah. Bagaimana supaya kita percaya kepada Allah? Kenal. Ya. Pahami tentang Allah. Jadi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kalau kita mengenal siapa pribadi Allah kita, saya percaya kita bukan orang yang gampang, yang mudah putus asa dan takut menghadapi kenyataan hidup yang terjadi. Tekanan-tekanan, persoalan-persoalan hidup yang sedang kita alami. Jadi tergantung bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Nah, ini akan kita pelajari. Ayat yang akan kita baca bersama-sama. Ya. Dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Tuhan berkata kepada orang Israel yang berada di pembuangan di Babel. Melalui Tuhan mengutus Nabi Yesaya menyampaikannya kepada orang-orang Israel. Di pembuangan dia berkata begini. Sebab aku ini Tuhan. Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kira-kira bisa dipahami, dibayangkan kira-kira ketakutan apa yang sedang dirasakan, dialami oleh orang Israel yang ada di pembuangan. Takut keadaan mereka, jangan-jangan nasib mereka sama seperti bangsa-bangsa lain yang dihabisi. Yang kedua, takut tentang masa depan mereka. Ya, apakah kami mungkin lagi bisa kembali ke Israel, ke Yerusalem? Apakah kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami yang masih tinggal di Yerusalem? Itu ketakutan yang mereka alami. Nah, kita akan melihat
Takut di sini dari bahasa Ibraninya yare, ya, artinya gemetar. Jadi orang Israel itu gemetar, kakinya gemetar. Artinya ini bukan takut biasa. Kalau hanya takut-takut biasa, tidak sampai mengakibatkan ketakutan yang membuat sampai gemetar. Jadi kalau orang takut sampai gemetaran, kakinya sampai gemetaran, itu sudah takutnya sudah memuncak. Nah, keadaan orang Israel juga digambarkan ketakutan mereka sudah sangat memuncak sehingga Allah berkata, jangan gemetar. Iya. Jangan takut. Jangan gemetar melihat realita musuh. Memang musuh lebih kuat, musuh lebih banyak, musuh lebih canggih. Tetapi Tuhan adalah Allah yang lebih di atas segala-galanya bagi kita. Mengapa Tuhan berkata demikian? Jangan takut kepada orang Israel. Alasannya karena menurut ayat tadi, aku Tuhan, aku Allah, aku memegang tangan kananmu. Ya. Aku Tuhan, aku Allah. Jadi bukan manusia yang pegang tangan Israel. Bukan manusia yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Tetapi Tuhan. Sebabnya Tuhan berkata jangan takut. Jangan gemetar. Karena melihat realita keadaan di sekeliling kita. Ya. Kalau kita melihat siapa sih yang tidak takut? Dalam bulan Januari ini saja, masih di pertengahan, kita masih di pertengahan bulan Januari, sudah beruntun musibah yang dialami oleh Indonesia. Indonesia sedang menangis hari-hari ini. Ya. Pada waktu pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu beberapa hari yang lalu, dalam proses mengevakuasi para korban, tiba-tiba terjadi tanah longsor di Jawa Barat menelan banyak korban jiwa. Belum lagi itu terevakuasi, tiba-tiba terdengar banjir yang hebat di Kalimantan Selatan. Dan saya baru melihat banjir sehebat itu. Biasanya yang paling sering kita dengar itu banjir di sekitar Jawa. Tetapi di Kalimantan ini baru saya dengar, dan kalau kita melihat di media, banjir itu sampai menutupi rumah warga. Jadi memang begitu hebat, banjir luar biasa. Ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal, dan hari-hari ini mereka sulit untuk tidur saja, untuk makannya secukupnya sangat sulit. Belum lagi selesai masalah ini, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, menelan hampir 50 dan bahkan dikatakan lebih daripada 50 orang karena masih banyak yang tertimbun yang belum dievakuasi. Ya. Beruntun, itu masih berapa minggu kita masuk di bulan Januari. Nah, kalau mendengar hal seperti ini, takut enggak Bapak Ibu? Kita bersyukur memang itu masih jauh dari kita. Tetapi kalau ada di sekeliling kita, itu sudah ada di sekeliling kita. Kita mulai mungkin merasa ketakutan. Tetapi apapun yang terjadi, sebetulnya apapun yang terjadi, Tuhan itu sedang berkata kepada kita, jangan takut, jangan gemetar, aku yang memegang tangan kananmu. Itu dalam ayat 13, kalau dalam ayat 10 berkata, dengan tangan kananku aku memegang engkau. Jadi tangan kanan Tuhan memegang kita, dan dalam ayat 13, aku memegang engkau, aku memegang tangan kananmu. Jadi bersambut tangan kanan Tuhan dengan tangan kita, tangan kanan kita. Dan tangan kanan dalam tradisi orang Yahudi itu berbicara tentang kehormatan, tentang kuasa dan kekuatan Tuhan. Ya, kekuatan. Jadi kekuatan Tuhan secara penuh yang memegang tangan kita. Nanti akan kita pelajari sampai ke sana. Nah, kita akan melihat
satu persatu dari alasan mengapa kita tidak perlu takut. Yang pertama tadi dari ayat yang kita pelajari tadi, aku ini Tuhan. Ya, hampir masih mirip-mirip dengan firman Tuhan yang kita dengarkan 3 minggu terakhir berturut-turut. Ya, berangkat dari Matius pasal 14. Ya, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kuncinya 3 minggu berturut-turut yang kita terima firman Tuhan adalah, kunci dari orang yang tidak takut adalah, aku ini Tuhan, aku ini Allahmu. Itu saja sebetulnya. Tidak perlu banyak muluk-muluk tentang bagaimana kunci rahasianya supaya tidak takut. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, kalau kita percaya, Dia berkata, aku ini, aku ada, aku di sini, aku di sisimu, aku pembelamu, aku penolongmu. Percayai Tuhan dan kuasanya. Maka kalau pribadi itu nampak secara kasat mata di sisi kita, kira-kira apa yang perlu kita takutkan? Dan pemahaman inilah yang perlu kita bangun. Pengenalan akan Allah itu lebih penting dari pengenalan akan pribadi siapapun juga di dalam dunia ini. Karena ini hal yang paling prinsip. Ya, jadi kata aku ini Tuhan, Tuhan di situ. Kalau dalam Bapak Ibu menemukan nama Tuhan semuanya huruf besar, Tuhan, itu selalu diterjemahkan dari Yahweh. Ya, dari bahasa Ibrani Yahweh. Ya, yang artinya tetap sudah kita pelajari, aku ada yang aku ada. Aku ada. Aku adalah aku. Pernyataan itu pertama kali disampaikan kepada Musa yang dipanggil untuk diutus kepada orang Israel membawa mereka keluar. Ketika Musa takut dan khawatir, dia berkata, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Aku ada yang aku ada. Jadi kata ada dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan exist. Exist, selalu ada. Ya tahu ya eksis ya. Saya kenal seseorang yang saya lihat di media baik di Instagram, di Facebook. Ini orang ini teman saya ini selalu eksis. Kalau mau makan semua makanannya di video dulu ya. Mau mandi di video dulu. Ya, tiduran sambil nyanyi-nyanyi di tempat tidur sudah di atas bantal. Di video, diunggah di YouTube ya, dan di Instagram dan di media yang lain. Saya lihat hampir setiap hari selalu eksis. Dia selalu ada. Dia mengisi, ya, mengisi hari demi hari fotonya, gambarnya atau videonya selalu ada. Itu artinya eksis. Ya, eksis banget katanya. Artinya dia selalu rajin mengunggah misalnya di statusnya atau di profilnya, fotonya selalu ada, selalu berganti. Ya, selalu suasana setiap hari ada. Itu namanya eksis. Nah, Tuhan kita dikatakan aku eksis yang aku eksis. Dia ada. Aku ada yang aku ada. Nah, keberadaan Tuhan itu selalu ada dan tidak ada satu tempat, satu waktu yang Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada di dalamnya. Ya. Artinya di situ Tuhan ada di masa lampau. Jadi Tuhan sedang berkata kepada orang Israel yang ada pembuangan, aku ada yang aku ada. Aku ada di masa lampau. Bahkan sebelum terjadinya pembuangan ini, aku sudah pernah membuktikan kuasaku kepada umat Israel membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Dan sampai hari ini pun Tuhan tetap terlibat. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap bekerja. Dan besok pun ada jaminan
perlindungan Tuhan kepada Israel, bahwa besok pun Allah itu tetap ada. Tuhan itu tetap ada menyatakan dirinya. Jadi Tuhan kita itu tetap ada, baik di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika orang Israel mengalami ketakutan, ketika ditantang barisan orang Filistin, Goliat maju ditantang. Ya. Siapa yang bisa berani mengalahkan saya, maka kami semuanya akan menjadi budakmu. Tetapi kalau kalian kalah, ada satu orang bisa maju kalah dengan saya, kalian akan menjadi budak orang Filistin. Mendengar ancaman itu, ketakutan, bahkan Raja Saul pun ketakutan. Semuanya ahli perang mereka, tentara mereka, tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang masih bau kencur, ya bisa saya katakan demikian, karena kemerah-merahan, wajahnya masih kecil, masih muda. Dia berkata, siapa sih dia? Emangnya dia itu siapa? Ini kalimat saya, nanti bisa dibaca ya pasal 17. Ya. Emangnya dia siapa kok berani-beraninya menghina barisan tentara Allah? Sudah, jangan khawatir, jangan takut, aku yang akan maju menghadapi dia. Ketika orang Israel mungkin mendengarkan kata Daud seperti ini, mereka menganggap remeh, mungkin mereka mentertawakan. Bisa apa seorang gembala? Ini baru saja masuk ke medan perang. Ini medan yang bahaya bagi dia. Bukan dunianya, biasanya dia harus bersama-sama kambing domba. Jadi tiba-tiba datang di sini baru ketemu. Ya, baru lihat peristiwa seperti ini sudah nantang. Sok jago mungkin menurut kita seperti itu. Tetapi ketika dia berkata, waktu dulu kalau ada beruang atau singa yang serigala mengganggu dombanya, aku menangkap jenggotnya, aku menghajarnya. Dikatakan, kalau dulu Tuhan menolongku, sekarang pun Tuhan menolongku, dan seterusnya Tuhan menolongku. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkannya dan keturunannya, anak-anak cucunya meminta-minta. Pertolongan Tuhan itu kita lihat eksis bagi setiap orang yang mempercayai dia adalah Yahweh. Dia yang menyatakan dirinya selalu ada. Dan tidak ada satu keadaan di mana Allah tidak ada. Dia ada dari sejak penciptaan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang tetap ada bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan berkata, yang pertama, aku ini adalah Tuhan. Yang kedua, aku ini Allahmu. Ya, kata Allah di situ berasal dari kalau kita menemukan kata Allah di Alkitab seperti ini, itu diterjemahkan dari kata Elohim. Ya, Elohim. El itu selalu berbicara tentang jamak. Tetapi orang Israel, bahkan kita percaya Tuhan kita bukan jamak, bukan tiga. Kita tidak punya Tuhan tiga, tetapi satu. Dia adalah Allah yang esa, tunggal, bukan jamak. Tetapi di dalam Alkitab menunjukkan bahwa keberadaan Allah kita yang esa itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita menemukan Elohim itu artinya jamak. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang utuh. Kalau dia yang membela, dia hadir, dia yang memegang tangan kita. Dia adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang berkuasa menciptakan segala-galanya. Allah yang memiliki otoritas yang tak terbatas dan kuasa. Dan juga di dalam diri putranya yang tunggal adalah Allah yang menjadikan dirinya sebagai jembatan. Menjamin keselamatan kita dengan cara mati di kayu salib. Allah yang menebus dosa-dosa kita. Dan di dalam pribadi Allah yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus. Dia diutus untuk menolong, untuk membela, untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan, untuk menyertai kita
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menjadikan kita termeterai di dalam Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang utuh, Allah yang esa, yang berkuasa. Karena maknanya Elohim di situ adalah berbicara tentang keunggulan. Ya, dia mengatasi segala-galanya. Dia lebih unggul dari Allah yang dikenal oleh banyak bangsa-bangsa. Buktinya siapapun Allah yang dimiliki oleh Filistin, siapapun Allah yang dimiliki oleh orang Mesir, dewa apapun, semua tunduk di bawah kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menandingi mujizat yang dilakukan oleh Musa ketika di hadapan Firaun. Itu menunjukkan bahwa Allah yang menyertai Musa adalah Allah yang berdaulat, yang punya kuasa, yang lebih unggul dari segala-galanya. Dan dia adalah Allah yang memiliki kebiasaan menang. Allah yang memberikan keberanian kepada Abraham. Jangan takut, aku akan memberikan kemenangan. Dia bisa mengalahkan raja-raja yang kuat pada waktu itu. Juga Allah yang menyertai Musa. Allah yang menyertai Yosua. Jangan takut, kuatkanlah hatimu, aku akan menyertai engkau. Adalah Allah juga yang menyertai Daud. Setiap kali Daud bertempur dalam medan peperangan, Tuhan senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan yang gemilang kepada kita, kepada dia. Dan Allah yang sama juga, yaitu Elohim, Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang menyatakan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berkuasa. Kata unggul mungkin bisa kalau kita lihat seperti bibit unggul, ya. Bibit unggul itu adalah bibit hasil rekayasa, bibit-bibit hasil perkawinan bibit, sehingga ditemukanlah bibit yang unggul, artinya bibit yang tahan hama wereng, bibit yang tahan cuaca ekstrim, bibit yang kuat terhadap penyakit-penyakit, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik dan dalam jangka waktu yang singkat dia bisa berbuah. Itu bibit unggul artinya. Nah, unggul di sini artinya lebih daripada yang lain. Ya. Karena hasil rekayasa tadi, tetapi ini Tuhan kita adalah dia membuktikan Allah yang di atas segala-galanya, yang tak tertandingi kuasanya. Dan tidak ada yang seperti dia. Itu Allah kita. Nah, kalau kita belajar, kita pahami tentang dua pribadi ya. Dua sebutan tentang Allah ini saja menunjukkan tentang siapa Allah kita. Maka kita ini menjadi orang yang kuat. Ya. Bukan sok kuat, bukan sok berani, tetapi memang iman kita yang semakin dikuatkan sehingga kita siap menghadapi berbagai kemungkinan apapun juga yang terjadi yang membuat manusia takut. Hal yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ayat itu berkata, aku memegang tangan kananmu. Memegang dari ayat itu berasal dari kata hasak dalam bahasa Ibrani. Artinya ternyata bukan hanya sekedar memegang, tetapi mengikat. Mengikat, memegang tangan kita dengan sebuah ikatan. Jadi bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang kita dalam sebuah ikatan. Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, tangan kita ini punya kelemahan. Kalau pertama mungkin kita punya pegangan kuat, ya awal-awalnya. Tapi kalau dalam waktu lama, pegangan kita ini bisa makin lemah karena kita manusia terbatas. Bisa kita melepaskan mungkin karena kita ngantuk, tertidur, kita bisa melepaskan pegangan. Tetapi kalau Tuhan yang memegang dan mengikat kita dengan tangan kanannya,
Maka karena dia Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang kuasa, Allah yang kuat, tidak mungkin dia bisa melepaskan pegangannya kepada kita. Jadi yang memegang kita bukan manusia Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan bersandar dan mengandalkan manusia. Semuanya terbatas. Manusia bisa mengecewakan. Yang kita anggap dulu bisa membantu kita, sekarang kita tidak bisa membantu kita lagi. Yang dulu pernah sedikit-sedikit mengunjungi kita, sekarang sudah tidak pernah diperhatikan, ditelepon pun mungkin tidak. Anak kita yang dulu sangat mengasihi dan sayang kepada kita, sekarang sudah meninggalkan kita. Bahkan suami atau istri pun bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Pegangan tangan Tuhan mendapatkan jaminan karena Tuhan mengikat kita. Saya ingin memberikan ilustrasi ini, mungkin ada orang di belakang, ya Mas Piko ini ternyata sudah siap, sekalipun belum diberitahu. Ya. Ya ini selendang saya dapatkan dari Israel ini. Ya. Saya ingin memberikan contoh sebuah ikatan ya. Ya, Bapak Ibu ini bukan sirkus ya, ini hanya sekedar memberikan contoh. Nah, Tuhan memegang tangan kita, arti hasak di situ adalah mengikat dengan sebuah ikatan dari tangan Tuhan. Artinya apa? Kalau saya berjalan ke sini, ya, Mas Piko ini pasti ada dekat dengan saya, di sisi saya. Kenapa? Karena ada ikatan. Kalau saya misalnya berjalan cepat, ya ke sini, dia mesti ngikut gitu. Ya, dia mesti ngikut. Dan Tuhan berkata, aku mengikat tangan kananmu. Tuhan berkata demikian. Ya, percayalah saya bukan Tuhan ya. Tapi Tuhan yang berkata, aku memegang tangan kananmu dengan sebuah ikatan. Artinya apa? Tuhan itu senantiasa tidak pernah jauh dari kita. Dia pegang artinya sudah sangat dekat, melekat, menyatu, dan bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi kita, dia menyertai kita, dia eksis, dia ada. Dimanapun kita ada, dia sanggup memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan kepada kita. Terima kasih Mas Biko. Ya, berikan tepuk tangan untuk Mas Biko ya. Nah, ini adalah janji kekuatan yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi bukan usaha kita memegang tangan Tuhan sehingga kita bisa bertahan sampai hari ini. Kalaupun kita bisa bertahan hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Ya. Jadi sekalipun kita mungkin mengalami ketakutan. Baik karena COVID-19 yang belum kunjung berhenti sampai hari-hari ini. Tetap dekat dengan Tuhan. Kita ada di sisinya Tuhan. Tuhan berjanji akan senantiasa ada dan menyertai kita semuanya. Yohanes pasal 10, kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku
memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Tangan Tuhan, tangan Yahweh, tangan Elohim, tangan tiga pribadi yang disebutkan dalam Alkitab. Tangan Tuhan kita yang esa, yang berdaulat, yang berkuasa, yang unggul, yang tak terkalahkan, tak tertandingi, itu yang pegang tangan kita. Dia itu pribadi yang ada di samping, di sisi kita, dan senantiasa menyertai kita. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup merebut kita dari tangan Bapa. Ya, dari tangan manusia. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 29 berkata tadi, tidak ada seorang pun yang sanggup merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ayat 29, tidak ada seorang pun yang sanggup merebut mereka dari tangan Bapa. Kedua pribadi yang dijelaskan di sini berbicara tentang Allah kita, Allah Tritunggal yang memelihara kita. Pemeliharaannya dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang perlu kita takutkan hari-hari ini? Bulan-bulan ini mulai banyak dilaksanakan vaksinasi ya. Vaksin sudah mulai banyak dibagikan. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Ya, karena banyak mendengar berita-berita hoax, kabar-kabar miring. Ya. Mendengar survei membuktikan zaman dulu ya, ketika ada vaksin untuk sakit polio, sakit apa lagi? Ya, sakit-sakit yang dulu buktinya banyak yang meninggal. Jadi kemungkinan besar itu juga akan mengakibatkan hal yang sangat buruk bagi kita. Waduh. Ya. Kalau kita takut divaksin mungkin karena sudah lebih dari usia di atas mungkin usia yang sudah lanjut. Ya kita bertanya dokter, ya kita tanya dulu mungkin orang yang ahli dalam kesehatan itu, apakah kita bisa divaksin atau tidak? Atau mungkin kita punya sakit kronis mungkin, kita tetap bertanya dokter, mungkin bisa enggak? Ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya bisa menyarankan Bapak Ibu mari semuanya sama-sama. Ya. Bisa mau divaksin. Kalau masih bisa kita sama-sama siap divaksin. Ya, ini ikuti program pemerintah ini demi kebaikan kita bersama. Ya, ada lagi teori-teori konspirasi. Ya, mengabarkan banyak itu nanti itu adalah salah satu program antikris di akhir zaman ini. Jadi melalui vaksin ini akan disuntikkan mikrochip. Yang dulu mikrochip itu penemuan terakhir itu sebesar biji beras ya, yang ditanamkan di dalam tubuh manusia, dan itu menjadi mikrochip yang bisa mengontrol kehidupan manusia. Dan itu adalah salah satu rencana atau program antikris di akhir zaman. Menyatukan seluruh dunia ini menjadi satu kekuasaan, di bawah satu kekuasaan, satu pemerintahan tunggal, yaitu di bawah kuasa antikris. Itu rencana antikris. Tetapi apakah melalui vaksin ini? Dari mana kita bisa tahu? Ya. Kalau dikatakan melalui vaksin itu nanti akan disuntikkan ke dalam tubuh kita mikrochip yang bukan lagi sebiji beras, tetapi dalam bentuk cairan. Sehingga setiap manusia itu sudah ada dalam satu kontrol di bawah kekuasaan dan kendali antikris. Jadi siapa kita, di mana kita sedang berada, berat badan kita berapa, ada penyakit apa dalam tubuh kita, suhu badan kita itu berapa, ya kadar gula kita yang terkandung dalam tubuh kita berapa,
kandungan-kandungan sakit atau apapun juga bisa dideteksi di sana, dikatakan demikian. Memang satu sisi mempermudah, ya, mempermudah akses untuk mengetahui keadaan kita. Tetapi di sisi lain ini teori konspirasi menurut saya. Ini adalah cara antikris untuk menyatukan dunia di bawah kendali dan kekuatan kuasa si antikris. Ya. Karena lambang 666 itu adalah angka manusia sebetulnya. Angka manusia, ya, 666. Angka sempurna itu dikatakan angkanya Tuhan 7. Jadi karena iblis ingin mencapai Tuhan, angka sempurna itu, tetapi tidak bisa. Sehingga dia menyatakan dirinya dalam bentuk antinya Kristus, maka dia dinyatakan 666. Itu menurut Alkitab. Tetapi apakah melalui ini antikris bisa bekerja? Jangan terlalu jauh berpikir ke sana. Ya. Dan percayalah bahwa vaksin itu tidak akan mempengaruhi keselamatan kita. Yang penting adalah kita sudah menerima meterai Allah yang ditanamkan di dalam dahi kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku, menaruh firmanku di dalam dahi mereka. Artinya memang itu menggambarkan tentang orang-orang pilihan Tuhan yang sudah memiliki cap Kristus di dalam dahinya. Itu bukan cap dalam bentuk fisik atau mungkin benda yang ditanamkan di sini sebagai bukti bahwa kita ini anak-anak Tuhan, tidak. Tetapi itu berbicara tentang kehidupan rohani yang menerima firman Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam iman kita percaya sehingga itu termeterai di dalam hati dan pikiran kita. Nah demikian juga cara iblis, yaitu dengan cara dia sebagai antikris, dia menolak Kristus, maka dia berusaha menggantikan Kristus yang termeterai dalam hati dan pikiran kita. Jadi menurut saya bukan mikrochip yang bisa membuat kita itu menolak Kristus. Bukan, tidak ada sangkut pautnya. Itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Apa yang bisa mengubah keyakinan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengubah keyakinan kita kecuali kita sendiri. Benda yang ditanamkan misalnya, ditaruh, disuntikkan dimanapun, tidak mungkin bisa mempengaruhi iman kita. Kalau kita percaya Kristus, selama-lamanya Tuhan yang megang, Tuhan yang pelihara, jaminan perlindungan Tuhan, itu kekal sampai dia datang menyatakan dirinya menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Ya, mungkin dengan semua terjadinya semuanya ini bisa saja antikris bekerja di dalamnya. Tetapi tidak sejauh dia bisa mempengaruhi iman kita. Oleh karena faktor penyuntikan atau yang menanamkan mikrochip di dalam tubuh kita. Yang penting apapun yang terjadi, dunia ini bisa berubah. Dunia ini bisa, sistem dunia ini bisa dengan secara cepat bisa berubah. Tetapi ingat, sekalipun semuanya berubah, iman kita percaya tetap Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus yang berkata, aku yang memegang tangan kananmu. Itu yang kita yakini. Dan pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan takut. Ya, sekalipun kenyataan mungkin sulit. Atau mungkin banyak yang tidak mengerti, bingung tentang apa yang harus saya lakukan. Tindakan apa yang harus saya ambil. Berdoalah minta hikmat dan percayalah perlindungan Tuhan kita itu sempurna sampai Ia menyatakan dirinya. Amin.